3 minggu setelah operasi dan koma, aku pulang ke rumah tua kami di lereng Kaliurang, disambut dengan pintu terkunci wajah anakku dingin, dan mertuanya sedang duduk di ruang tamu menyeruput teh memakai sandal rumahku. Namaku Bu Nur Hayati, 67 tahun, pensiunan pegawai bank yang baru saja menyelesaikan rawat inap 21 hari pasca operasi patah tulang pinggul dan komplikasi infeksi. Dokter bilang pemulihanku stabil, makanya aku bisa pulang lebih cepat dari jadwal. Tapi tidak ada satupun keluarga yang menjemputku di rumah sakit seperti yang dijanjikan. Aku pulang sendiri dengan taksi dari Sarjito ke Kaliurang, menanggung biaya Rp300.000 yang membuat kantongku menipis. Hujan rintik sore mulai turun ketika taksi berhenti di depan rumahku. Hawa lembab menyeruak masuk lewat kaca yang sedikit terbuka, dan tubuhku masih terasa lemah. Aku turun perlahan, kaki masih agak pincang sambil menatap rumah yang kurasakan berbeda. Cat pagar tampak baru dengan warna krem yang tidak pernah kupilih. Lampu luar yang biasanya menyala sore hari justru dimatikan. Tidak ada suara televisi yang biasanya mengalun keras dari dalam. Aku mengetuk pintu pagar sambil memanggil nama anakku. Bagas-Bagas Bunda pulang. Suaraku serak karena masih dalam proses pemulihan. Tidak ada jawaban. Aku ketuk lagi lebih keras. Setelah menunggu lama, akhirnya dia muncul dari dalam rumah, berjalan lambat dengan ekspresi wajah yang sangat asing, kaku dan dingin. Maaf Bunda tidak bisa masuk. Rumah ini sekarang sudah bukan punya Bunda. Aku terdiam mengira dia sedang bercanda, meskipun nadanya terdengar serius. Apa maksudmu Bagas? Dia mengeluarkan sebuah amplop tebal dengan kop notaris, kemudian menunjukkannya kepadaku dari balik pagar. Rumah ini sudah diatasnamakan Intan. Semuanya legal. Jantungku berdebar. Aku berusaha tetap tenang, meskipun kakinya mulai gemetar. Bagas, ini rumah kita, rumah warisan dari ayahmu. Kamu bercanda kan? Bunda tolong jangan buat sulit. Ini keputusan terbaik untuk semua orang. Aku memaksa masuk ketika dia membuka pintu pagar. Begitu melangkah ke dalam suasana rumah, membuatku ingin pingsan. Intan menantu yang dulu selalu sopan dan manis kepadaku kini memakai daster batik kesayanganku, sandal rumah kulit coklatku, duduk santai di sofa sambil menikmati teh dalam cangkir yang dulu selalu kupakai untuk minum kopi sore. Di ruang tamu, orang tua Intan duduk dengan santainya. Pak Darmaji, pria gemuk dengan kumis tipis, sedang menonton acara gosip sore sambil tertawa. Bu Rukmini, wanita paruh baya, berambut pendek, malah asyik berdiskusi dengan Intan tentang rencana mengganti furnitur ruang keluarga. Oh, Bunda sudah pulang, kata Intan dengan suara pelan, tapi terasa menusuk. Bunda istirahat saja di tempat yang lebih cocok. Di panti jompo banyak teman sebaya, pasti lebih menyenangkan. Aku melihat kardus-kardus berlabel barang Bunda sudah disusun rapi di dekat pintu belakang. Kardus itu berdebu menunjukkan bahwa mereka sudah lama merencanakan ini. Barang-barangku dikemas seolah aku sudah mati. Bagas, aku memanggil anakku yang berdiri di pojok ruangan dengan wajah bingung. Jelaskan kepada Bunda apa yang terjadi. Dia mendekat dan berbisik. Tolong jangan buat ribut, tetangga bisa dengar. Semua ini demi kebaikan bersama kok Bunda. Kebaikan bersama. Aku menatapnya tidak percaya. Di mata anakku yang dulu selalu berbinar ketika melihatku kini, hanya ada kekosongan dan rasa bersalah yang dia coba sembunyikan. Pak Darmaji bangkit dari sofa berjalan ke arahku dengan langkah berat. Bu Nur Hayati, kami sudah urus semuanya dengan baik. Ibu tidak perlu repot lagi mikirin rumah dan tagihan listrik air. Serahkan saja kepada kami. Ini rumahku, senak kataku dengan suara bergetar.
Rumah yang dibangun almarhum suamiku dengan keringat sendiri. Kalian tidak berhak mengambilnya. Buruk Mini ikut berdiri mengangkat alis dengan ekspresi meremehkan. Bu zaman sudah berubah. Orang tua sekarang harus realistis. Anak muda yang harus mengatur hidup, bukan sebaliknya. Tidak ada rasa bersalah di wajah mereka. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Yang ada hanya rencana yang sudah berjalan mulus tanpa kehadiranku. Mereka bicara seolah aku hantu yang tiba-tiba muncul dan mengganggu kehidupan baru mereka. Aku berjalan ke kamarku. Pintu sudah diganti dengan yang berkunci. Aku coba putar knob terkunci. Kunci kamarku mana? Kamar itu sekarang untuk Intan dan Bagas. Jawab Buruk Mini sambil melipat tangan. Ibu bisa tidur di kamar tamu kalau mau menginap. Menginap. Di rumahku sendiri. Aku berjalan ke dapur. Kompor gas sudah diganti dengan yang baru. Kulkas penuh dengan makanan yang tidak pernah kubeli. Bahkan bumbu dapur sudah berbeda semua. Mereka tidak hanya mengambil rumahku, tapi juga menghapus jejak kehadiranku. Berapa lama ini sudah direncanakan? Tanyaku kepada Bagas ketika kami bertemu di teras belakang. Dia tidak menjawab, hanya menggaruk kepala sambil menghindari tatapan mataku. Sore itu aku duduk di bangku teras sambil menatap taman belakang yang sudah diubah total. Pohon mangga tua yang ditanam almarhum suamiku sudah ditebang. Kolam ikan kecil sudah ditimbun. Tempat-tempat yang dulu penuh kenangan kini rata seperti tanah kosong. Ketika maghrib tiba aku pamit. Bunda akan mencari tempat menginap dulu. Iya bun, mungkin itu lebih baik, kata Bagas tanpa menatapku. Aku berjalan keluar dengan membawa satu kardus kecil berisi foto-foto keluarga dan dokumen penting yang sempat kuselamatkan. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang pamit. Mereka membiarkanku pergi seperti tamu yang sudah tidak diinginkan. Di pintu gerbang aku berbalik sejenak. Rumah yang kubangun bersama almarhum suamiku selama 35 tahun itu kini terasa asing. Jendela-jendela yang dulu selalu terbuka kini tertutup rapat. Cahaya lampu dari dalam terlihat hangat. Tapi aku tahu kehangatan itu bukan untukku. Hujan mulai deras ketika aku berdiri di bawah pohon rindang di depan rumah tetangga. Aku keluarkan ponsel lama dan mengetik satu pesan singkat. Plan B jalan. Aku berdiri mematung di depan pagar di tengah gerimis. Tapi dalam hati aku hidup kembali. Mereka kira aku sudah tua dan lemah. Mereka tidak tahu bahwa di Bank Mandiri, aku pernah mengungkap penipuan senilai miliaran rupiah. Mereka tidak tahu bahwa aku punya teman-teman yang bisa kupercaya. Dan mereka tidak tahu bahwa seorang ibu yang dikhianati anak kandungnya sendiri bisa menjadi lebih berbahaya daripada harimau yang terluka. Malam itu aku tidak menangis. Aku merencanakan. Malam itu aku tidur di kamar kos kecil, tapi pikiranku bekerja seperti kantor notaris. Semua yang terjadi terlalu rapi untuk kecelakaan. Ini pasti rencana. Kamar kos milik sepupu Sri bekas pembantu rumah tanggaku berada di daerah Karangmalang, dekat Pasar Kolombo. Tempatnya sederhana, dinding tipis dari triplek kasur keras beralaskan tikar pandan dan atap seng yang berdecak ketika hujan. Tapi cukup untuk menyusun strategi. Uang pensiun yang tersisa masih bisa untuk menyewa kamar ini beberapa bulan ke depan. Aku duduk di atas kasur sambil membuka kembali rekam jejak komunikasi terakhir dengan Bagas dan Intan. Ponselku yang sudah lama ini menyimpan pesan-pesan yang sebelumnya tidak pernah kucurigai. Pesan dari Bagas 3 minggu sebelum operasi, Bunda besok aku datang, ya mau bantu urus administrasi, rumah sakit, dan keuangan. Pesan dari Intan, Bunda istirahat saja, semua urusan biar kami tangani. Aku ingat hari itu dengan jelas. Bagas datang dengan membawa map coklat tebal berisi berbagai surat. Wajahnya terlihat serius dan khawatir.
Bunda dokter bilang operasinya agak rumit. Bunda perlu tanda tangan surat izin pengelolaan medis dan finansial sementara karena nanti akan bius total lama. Saat itu aku sangat percaya kepadanya. Bagas selalu jadi anak yang bertanggung jawab, juara kelas waktu sekolah kuliah teknik dengan beasiswa. Aku tidak membaca rinci surat-surat itu. Yang kupikir ini hanya formalitas rumah sakit. Aku menandatangani semua kertas yang dia tunjukkan, sambil bergumam doa agar operasi berjalan lancar. Sekarang aku sadar betapa bodohnya aku saat itu. Pagi ini aku menghubungi Gloria, sahabat lamaku sejak kuliah hukum di Universitas Gadjah Mada. Dia sekarang menjadi pengacara senior di Jakarta, memiliki kantor sendiri dan sering menangani kasus-kasus besar. Ketika ku ceritakan situasiku lewat telepon Gloria, langsung terdiam. Hayati, aku akan terbang ke Yogyakarta hari ini juga. Jangan lakukan apa-apa dulu, tunggu aku. Sore harinya, Gloria tiba dengan membawa koper kecil dan tas berisi tumpukan dokumen hukum. Dia menyewa kamar di hotel dekat Malioboro, tapi langsung datang ke kos-kosan untuk menemui aku. Wajahnya yang biasanya ceria kini terlihat serius. Kita mulai audit pribadi terhadap semua transaksi dan dokumen yang berkaitan dengan rumah dan rekening bankmu, katanya sambil mengeluarkan laptop dan beberapa formulir. Aku sudah hubungi beberapa rekan di bank untuk minta data transaksimu selama 3 bulan terakhir. Kami mulai memeriksa salinan dokumen yang sempat kubawa dari rumah. Gloria membaca dengan teliti surat kuasa yang kutandatangani dulu. Wajahnya berubah pucat. Hayati, lihat ini. Dia menunjuk lampiran kecil di halaman terakhir surat kuasa. Ada klausul tersembunyi di sini. Pemegang kuasa berhak penuh melakukan transaksi atas nama pemberi kuasa, termasuk penjualan penghibahan atau pengalihan aset. Aku merasa dunia berputar. Maksudnya apa? Dengan surat ini Bagas secara legal bisa menjual rumahmu, mengosongkan rekeningmu, bahkan mengambil alih semua hartamu tanpa perlu persetujuan darimu. Keesokan harinya, Gloria membawa kabar yang lebih mengejutkan. Dia sudah melakukan pengecekan ke beberapa bank tempat aku menyimpan uang. Rekening deposito dan reksadanamu yang di Bank Mandiri dan BCA sudah dicairkan semua. Total sekitar 3.500.000.000 rupiah. Aku hampir pingsan mendengarnya. Uang itu adalah tabungan seumur hidup hasil kerja keras selama puluhan tahun. Di bank ditambah uang pensiun dan asuransi almarhum suamiku. Dana itu ditransfer ke rekening atas nama Intan dan digunakan untuk membeli properti baru di daerah Sleman. Lanjut Gloria sambil menunjukkan printout transaksi. Mereka beli rumah mewah seharga 2 miliar di komplek elit Gria Sleman Asri. Aku menatap dokumen itu dengan tangan gemetar. Uang hasil jerih payahku selama bertahun-tahun dipakai untuk membeli kemewahan buat mereka, sementara aku diusir dari rumahku sendiri. Gloria juga menemukan informasi mengejutkan tentang Pak Darmaji. Ayah Intan ini pernah terseret kasus penipuan tanah di Kediri tahun 2018. Dia lolos dari jerat hukum dengan bantuan rekannya di notaris yang ternyata memalsukan beberapa dokumen. Jadi ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini, sepertinya tidak. Dan aku curiga ada skema besar di balik pengambil alihan rumahmu. Rumahmu bukan sekadar warisan biasa yang mereka inginkan. Malam itu ketika kami sedang memeriksa tumpukan kertas di kamar kosku, aku menemukan sesuatu yang aneh dalam kardus barang-barangku. Ada brosur properti yang tidak pernah kulihat sebelumnya, proyek properti bernama Lestari Mandiri dengan gambar fasad rumahku sebagai contoh desain utama. Gloria lihat ini, dia mengambil brosur itu dan membacanya dengan cermat.
Ini brosur pengembangan kawasan hunian menjadi area komersial. Dan lihat mereka pakai foto rumahmu sebagai model. Kami mulai menyelidiki lebih dalam tentang PT Lestari Mandiri. Gloria menggunakan koneksinya di Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengakses dokumen resmi perusahaan tersebut. Hasilnya mencengangkan. PT Lestari Mandiri sudah mengajukan izin pengubahan zonasi kawasan perumahan di Kaliurang menjadi zona komersial. Mereka sudah mengakuisisi hampir 8 rumah di sekitarku dalam 6 bulan terakhir. Rumahmu adalah titik poros untuk legitimasi, jelas Gloria. Letaknya strategis di tengah klaster. Tanpa rumahmu mereka tidak bisa menyelesaikan proyek pengalihan fungsi kawasan ini. Aku mulai memahami mengapa mereka begitu tertarik dengan rumahku. Ini bukan tentang harta warisan biasa. Ini tentang proyek besar yang bisa menghasilkan keuntungan puluhan miliar rupiah. Keesokan harinya, Gloria menemukan fakta yang lebih mengejutkan lagi. Notaris yang melegalkan surat kuasa yang kutandatangani ternyata adalah sepupu jauh dari Pak Darmaji. Dan yang lebih mencurigakan, saksi pada dokumen itu adalah Bagas sendiri. Jadi, Bagas tahu persis apa yang dia lakukan, gumamku dengan hati hancur. Sepertinya begitu, dan ini belum selesai. Gloria menunjukkan dokumen lain. Aku menemukan bahwa mereka juga mengurus surat kematian fiktif atas namamu. Apa? Surat kematian palsu yang dibuat seolah-olah kamu meninggal karena komplikasi operasi. Untung saja dokter yang menanganimu di Sarjito orang baik dan tidak mau disuap. Aku merasa ngeri membayangkan betapa jauh rencana mereka. Jika aku benar-benar meninggal di rumah sakit, semua harta bendaku akan jatuh ke tangan mereka tanpa ada yang bisa menggugat. Tapi aku masih belum paham satu hal, kataku. Bagaimana mereka bisa tahu persis kapan aku akan operasi dan berapa lama aku akan dirawat. Gloria menatapku dengan ekspresi serius. Itu yang akan kita selidiki besok. Aku curiga ada orang dalam di rumah sakit yang membantu mereka. Malam itu aku tidak bisa tidur. Berbagai pertanyaan berputar di kepalaku. Sudah berapa lama Bagas merencanakan ini? Apakah dia benar-benar anakku? Atau sudah berubah menjadi orang asing yang haus harta? Dan yang paling menyakitkan, apakah dia pernah benar-benar menyayangiku sebagai ibunya? Aku bangkit dari kasur dan berjalan ke jendela kecil kamar kos. Di luar lampu jalan menyinari jalanan sepi. Hujan rintik mulai turun lagi, mengingatkanku pada malam ketika aku diusir dari rumahku sendiri. Tapi kali ini aku tidak merasa sedih atau putus asa. Aku merasa marah. Marah yang membakar dan memberiku kekuatan untuk melawan. Mereka kira aku sudah tua dan tidak berguna. Mereka tidak tahu bahwa di balik wajah ibu rumah tangga biasa ini, ada seorang perempuan yang pernah mengungkap korupsi di tempat kerja dan membuat beberapa orang masuk penjara. Esok pagi, Gloria datang dengan wajah tegang. Dia membawa dokumen baru, hasil penyelidikan semalam. Hayati aku menemukan sesuatu yang sangat buruk. Dia menunjukkan dokumen izin mendirikan bangunan terbaru dengan stempel resmi pemerintah daerah. Di situ tertulis jelas proyek pengembangan kawasan hunian menjadi properti komersial. Titik pusat rumahmu. Lalu kami menemukan dokumen IMB baru. Proyek pengembangan kawasan hunian menjadi properti komersial. Titik pusat rumahku. Aku menatap dokumen itu dengan napas tersengal. Mereka tidak hanya mencuri rumahku, tapi juga menjadikannya pusat dari penipuan massal yang merugikan puluhan keluarga lain di kawasan itu. Saat kubuka peta satelit, kulihat tanda-tanda rumah yang dijual murah di sekitarku. Ternyata ini bukan tentang warisan. Ini tentang kuasa kawasan. Pagi itu aku dan Gloria duduk di warung kopi sederhana dekat pasar Kolombo dengan laptop terbuka di atas meja kayu yang agak goyang.
Gloria membuka aplikasi peta satelit dan mulai mencocokkan lokasi-lokasi yang disebut dalam pengajuan zonasi baru PT Lestari Mandiri. Jari-jarinya bergerak cepat di atas layar menandai titik-titik rumah yang sudah berganti kepemilikan. "Lihat ini Hayati," katanya sambil memperbesar tampilan peta. "Dalam radius 2 km dari rumahmu, ada 12 rumah yang sudah pindah tangan dalam 6 bulan terakhir. Semua dijual dengan harga sangat murah jauh di bawah harga pasar." Aku menatap peta itu dengan perasaan campur aduk. Rumah Pak Sutrisno yang dijual 300 juta padahal seharusnya bisa 500 juta. Rumah Bu Marni yang dilepas 250 juta dalam kondisi mendesak. Rumah Pak Wibowo yang terpaksa dijual karena anaknya butuh biaya operasi mendadak. Mereka semua lansia, gumamku, dan mereka semua menjual rumah dalam kondisi terpaksa. Gloria mencocokkan data tersebut dengan dokumen Badan Pertanahan Nasional yang sudah dia dapatkan kemarin. Hasilnya semakin mengejutkan. Semua rumah ini dibeli oleh entitas yang berbeda-beda, tapi kalau ditelusuri lebih dalam, semuanya berada dalam struktur PT Lestari Mandiri. Ada PT Sumber Rejeki CV Maju bersama Koperasi Tani Sejahtera, tapi semuanya hanya kedok. Pemilik sesungguhnya sama. Aku melihat posisi rumahku di peta. Letaknya tepat di tengah-tengah formasi lahan yang sudah dikuasai mereka. Seperti pusat dari sebuah jaring laba-laba yang sudah hampir sempurna. "Rumahmu berperan sebagai penghubung blok zona campuran," jelas Gloria. "Secara hukum tata ruang, kalau mereka tidak menguasai rumahmu seluruh kawasan, tidak bisa dialihfungsikan secara sah. Makanya mereka begitu nekat untuk mendapatkannya." Aku mulai menghubungi beberapa pemilik rumah sebelumnya yang kini sudah pindah keluar kota atau tinggal di rumah anak-anak mereka. Yang pertama ku telepon adalah Bu Sulastri janda berusia 72 tahun yang dulu tinggal 3 rumah dari rumahku. "Oh, Bu Nur Hayati," suaranya terdengar lelah di seberang telepon. "Saya sudah di Purwokerto sekarang tinggal sama anak. Rumah saya memang terpaksa dijual karena ada peraturan baru katanya. Kalau tidak dijual, saya tidak bisa renovasi atau perbaiki apa-apa." "Peraturan baru apa, Bu?" "Kata orang yang datang ke rumah, ada aturan terbaru dari pemerintah daerah. Rumah-rumah tua di kawasan Kaliurang harus memenuhi standar baru atau dijual kepada pengembang yang bisa mengelola dengan baik. Saya sudah tua, tidak punya uang buat renovasi besar-besaran." Aku dan Gloria saling bertukar pandang. Ini jelas penipuan. Tapi Bu Sulastri tidak tahu itu. Selanjutnya aku menghubungi anak Pak Wibowo tetangga yang rumahnya sudah dijual bulan lalu. Suaranya terdengar sedih ketika menceritakan apa yang terjadi pada ayahnya. Bapak meninggal tidak lama setelah menjual rumah Bu Nur. Dia sangat stres setelah dipaksa tanda tangan surat-surat yang dia tidak mengerti. Katanya kalau tidak mau menjual IMB rumah akan dicabut dan dia bisa dituntut karena melanggar peraturan. Siapa yang memaksa beliau? Ada beberapa orang yang mengaku dari kelurahan. Mereka bawa surat ancaman IMB dengan tanda tangan ketua RT. Tapi anehnya setelah bapak meninggal dan saya urus surat-surat, ternyata tidak pernah ada ketua RT bernama Sugiono di wilayah kita. Aku merasa marah dan sedih mendengarnya. Pak Wibowo adalah orang baik yang sering membantuku mengangkat galon air ketika almarhum suamiku masih hidup. Dia meninggal dalam keadaan tertekan karena ditipu oleh orang-orang jahat. Gloria mencatat semua informasi ini dengan teliti. Ini sudah jelas skema penipuan terorganisir. Mereka pakai dokumen palsu, identitas fiktif, dan tekanan psikologis untuk memaksa para lansia menjual rumah. Semakin dalam kami menyelidiki semakin jelas bahwa ini bukan pekerjaan 1 atau 2 orang saja. Ini adalah jaringan besar yang melibatkan
Berbagai pihak, mafia tanah notaris, bayaran oknum, pegawai Badan Pertanahan Nasional, bahkan aparat desa yang tutup mata atau ikut terlibat. Kita harus lihat langsung perubahan yang mereka lakukan di rumahmu, kata Gloria. Aku curiga mereka tidak hanya mengambil rumahmu untuk tempat tinggal, tapi sudah mulai mengubahnya sesuai rencana komersial mereka. Sore itu kami pergi ke daerah Kaliurang untuk mengamati rumahku dari luar. Aku menyamar dengan jilbab besar dan kacamata hitam agar tidak dikenali. Pemandangan yang kulihat membuat hatiku perih. Jendela depan rumahku sudah diganti dengan kaca satu arah yang gelap. Taman depan yang dulu penuh bunga mawar dan melati kini sudah diubah menjadi tempat parkir beraspal. Di taman belakang yang dulu menjadi kebanggaanku, tanah sudah diratakan dan dipasang pagar besi tinggi. Yang paling menyakitkan, di depan pagar terpasang papan kecil bertuliskan, akan dibangun guest house Eco Residence Kaliurang. Informasi PT Lestari Mandiri. Mereka sudah mulai mengeksekusi rencana komersial, bisik Gloria. Rumahmu akan dijadikan penginapan untuk wisatawan. Aku melihat rumah yang dibangun almarhum suamiku dengan keringat dan air mata kini diperlakukan seperti aset bisnis belaka. Tidak ada penghargaan terhadap kenangan puluhan tahun yang tersimpan di setiap sudut rumah itu. Ketika kami sedang mengamati dari kejauhan, Gloria menerima telepon dari rekannya di Jakarta. Setelah bicara beberapa menit, wajahnya berubah pucat. Hayati, aku dapat informasi penting tentang alur dana PT Lestari Mandiri. Dia menunjukkan catatan yang baru saja ditulisnya. Temanku di Otoritas Jasa Keuangan berhasil melacak rekening tempat semua dana dari pembelian rumah-rumah itu dikumpulkan. Dan di situ ada nama yang sangat mengejutkan. Siapa? Bagas Pranoto. Anakmu tercatat sebagai salah satu komisaris PT Lestari Mandiri. Aku merasa dunia berputar. Kakiku lemas dan hampir terjatuh kalau Gloria tidak menopangku. Selama ini aku masih berharap bahwa Bagas adalah korban, bahwa dia ditekan atau dimanipulasi oleh Intan dan keluarganya. Tapi bukti ini menunjukkan bahwa dia terlibat langsung sejak awal. Jadi dia bukan hanya tahu soal pengambil alihan rumahku, gumamku dengan suara bergetar. Dia adalah salah satu dalang dari seluruh penipuan ini. Gloria memelukku erat. Aku tahu ini sangat berat untukmu, tapi kita harus tetap fokus mengumpulkan bukti. Semakin banyak bukti yang kita punya, semakin kuat kasus kita nanti. Malam itu kembali ke kamar kosku, aku duduk menatap foto lama Bagas yang kubawa dalam kardus. Foto ketika dia wisuda sarjana, teknik tersenyum bangga dengan toga dan topi wisuda. Saat itu aku merasa menjadi ibu paling bahagia di dunia. Anakku berhasil menyelesaikan kuliah dengan prestasi baik dan siap membangun masa depan cerah. Tapi sekarang melihat foto itu aku merasa asing. Apakah anak yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang ini benar-benar bisa berubah menjadi orang yang sanggup menghancurkan ibunya sendiri demi uang? Aku ingat ketika Bagas kecil dia pernah menangis karena tidak sengaja menginjak semut. Dia bilang kasihan dengan semut itu yang punya keluarga. Anak yang begitu penyayang pada makhluk sekecil semut, sekarang sanggup menginjak-injak ibunya sendiri. Kau tidak hanya mencuri hartaku, tapi juga harga diriku, Bagas bisikku dalam hati sambil menatap fotonya. Keesokan harinya, Gloria datang dengan membawa dokumen baru hasil penyelidikan lebih lanjut. Wajahnya terlihat serius dan agak pucat. Aku menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan tentang latar belakang keluarga Intan. Katanya sambil meletakkan berkas tebal di atas meja. Pak Darmaji ternyata punya catatan kriminal yang panjang. Selain kasus penipuan tanah di Kediri, dia juga pernah terlibat dalam skema penipuan investasi bodong di Surabaya.
tahun 2015. Dia lolos dari jerat hukum karena ada bantuan dari dalam. Bantuan dari dalam, salah satu hakimnya adalah saudara iparnya. Dan notaris yang menangani kasus itu juga masih ada hubungan keluarga. Mereka punya jaringan yang kuat untuk menutupi kejahatan-kejahatan mereka. Gloria membuka halaman lain dari dokumennya. Bu Rukmini juga tidak bersih. Dia pernah jadi tersangka kasus penggelapan dana arisan di Madiun. Kasusnya tidak berlanjut karena para korban ditakut-takuti dan akhirnya mencabut laporan. Aku mulai memahami mengapa mereka begitu percaya diri dalam menjalankan aksi penipuan ini. Mereka punya pengalaman dan jaringan untuk lolos dari hukum. Tapi yang paling mengejutkan, lanjut Gloria, adalah keterlibatan beberapa oknum pejabat daerah dalam skema ini. Ada indikasi kuat bahwa mereka sudah menyuap beberapa orang di Badan Pertanahan dan Dinas Tata Ruang untuk mempermudah proses pengalihan zonasi. Dia menunjukkan fotokopian transfer rekening yang mencurigakan. Lihat ini, ada transfer rutin dari rekening PT Lestari Mandiri ke rekening pribadi yang dimiliki oleh oknum pejabat. Jumlahnya tidak kecil puluhan juta setiap bulan. Aku merasa ngeri membayangkan betapa dalam dan luas jaringan korupsi ini. Mereka tidak hanya menipu para lansia, tapi juga merusak sistem pemerintahan dengan suap menyuap. Gloria, sebenarnya aku takut, kataku dengan jujur. Kalau mereka punya jaringan sebesar ini, apakah kita bisa melawan mereka? Bagaimana kalau mereka malah menyakiti kita? Gloria menatapku dengan pandangan yang meyakinkan. Justru karena jaringan mereka besar, kita punya kesempatan untuk mengungkap korupsi yang lebih luas. Kalau kasus ini berhasil dibongkar, bukan hanya kamu yang akan mendapat keadilan, tapi juga puluhan korban lainnya. Dia menutup berkas-berkasnya dan menatapku serius. Tapi aku harus jujur, ini akan menjadi pertarungan yang sangat berat. Mereka punya uang jaringan dan pengalaman. Yang kita punya hanya kebenaran dan tekad untuk melawan. Malam itu aku salat tahajud dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi aku takut menghadapi musuh yang begitu kuat. Tapi di sisi lain aku merasa tidak bisa mundur begitu saja. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Pak Wibowo yang meninggal dalam keadaan tertekan untuk Bu Sulastri, yang terpaksa meninggalkan rumah impiannya, dan untuk puluhan lansia lainnya yang menjadi korban. Setelah sholat, aku duduk di atas sajadah sambil berdoa. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk melawan kezaliman ini. Jangan biarkan mereka terus menyakiti orang-orang tak berdosa. Esok paginya Gloria bertanya padaku dengan nada dingin. Ibu yakin Bagas hanya korban? Aku tidak menjawab langsung, tapi malam itu aku sholat tahajud dengan napas berat dan niat yang mulai membentuk. Niat untuk melawan, untuk mencari keadilan, dan untuk membuktikan bahwa seorang ibu yang dikhianati anak kandungnya sendiri bisa bangkit dan melawan. Dalam hatiku rasa sayang kepada Bagas mulai bercampur dengan kekecewaan yang mendalam. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan kejahatan ini terus berlanjut meskipun aku harus berhadapan dengan anak kandungku sendiri. Tidak ada dendam yang lebih tajam daripada air mata seorang ibu yang dibuang oleh anak kandungnya. Setelah semua bukti awal terkumpul, Gloria menyarankan pendekatan yang lebih taktis untuk menyusup ke dalam jaringan mereka. Bukan serangan frontal yang bisa membuat mereka waspada dan menghancurkan barang bukti, tapi penyusupan halus yang bisa mengungkap lebih banyak rahasia. Kita buat identitas palsu untukmu, kata Gloria, sambil mengeluarkan beberapa dokumen kosong dari tasnya. Kamu akan menyamar sebagai Bu Rahma Astuti, seorang investor properti dari Jakarta yang tertarik membeli rumah-rumah lama di kawasan Kaliurang untuk
dijadikan wisma syariah. Aku menatapnya ragu. Apa aku bisa meyakinkan mereka? Bagaimana kalau mereka mengenaliku? Kita akan mengubah penampilanmu secara drastis. Dan percayalah, orang yang serakah biasanya buta terhadap hal-hal lain kalau sudah mencium bau uang. Gloria membelikan beberapa perlengkapan penyamaran jilbab panjang warna hitam yang menutupi sebagian besar wajahku, kacamata besar dengan bingkai tebal, dan setelan blazer formal yang membuatku terlihat seperti pengusaha kaya. Dia juga mengajariku cara mengubah suara menjadi lebih berat dan logat yang sedikit berbeda. Ingat, kamu adalah janda pengusaha tekstil yang punya modal besar. Kamu tertarik investasi properti syariah karena ingin berbisnis yang halal. Bersikaplah sedikit sombong dan tunjukkan bahwa uang bukan masalah bagimu. Lewat agen properti bayaran yang sudah Gloria atur, aku akhirnya dijadwalkan bertemu langsung dengan Pak Darmaji. Lokasi pertemuan dipilih di sebuah kafe mewah dekat Malioboro yang sering dijadikan tempat bisnis para pengusaha lokal. Hari itu aku duduk di kursi empuk dengan meja marmer di hadapanku, menunggu kedatangan pria yang dulu dengan seenaknya duduk di ruang tamuku sambil menginjak kain sajadah peninggalan almarhum suamiku. Jantungku berdebar keras, tapi aku berusaha tampak tenang dan berwibawa. Pak Darmaji datang tepat waktu mengenakan kemeja batik mahal dan jam tangan emas yang mencolok. Dia tidak mengenaliku sama sekali. Mata kecilnya berbinar ketika agen properti memperkenalkan aku sebagai investor besar dari Jakarta. Bu Rahma, terima kasih sudah tertarik dengan proyek kami, katanya sambil berjabat tangan dengan senyum lebar. Proyek Lestari Mandiri ini adalah investasi terbaik di Yogyakarta saat ini. Aku mengangguk sambil mencoba terlihat tertarik. Saya sudah dengar-dengar soal pengembangan kawasan Kaliurang. Katanya ada potensi besar untuk wisma syariah di sana. Benar sekali, kawasan itu sangat strategis untuk pariwisata religi, dekat dengan makam-makam keramat dan tempat-tempat bersejarah. Kami sudah mengamankan hampir seluruh blok untuk pengembangan. Dia mengeluarkan tablet dan menunjukkan denah kawasan yang sudah mereka kuasai. Dengan bangga, dia menunjuk-nunjuk rumah-rumah yang sudah dibeli, termasuk rumahku. Ini rumah yang paling strategis, katanya sambil menunjuk gambar rumahku. Milik keluarga kami sendiri, jadi sudah aman secara legal. Lokasinya di tengah cocok untuk dijadikan pusat kegiatan. Aku menahan amarah mendengar dia menyebut rumahku sebagai milik keluarga, tapi aku harus tetap berperan. Prosesnya legal semua kan, Pak. Saya tidak mau terlibat dalam investasi yang bermasalah hukum. Dia tertawa remeh. Bu Rahma tidak perlu khawatir. Kami punya koordinasi istimewa dengan notaris dan pihak kelurahan. Semua proses lancar tanpa perlu dokumen tambahan yang ribet. Yang penting uangnya ada, semuanya bisa diatur. Semua percakapan ini terekam dengan jelas oleh alat perekam tersembunyi yang Gloria sembunyikan di tas jinjingku. Pengakuan Darmaji tentang koordinasi dengan pejabat dan kemudahan mengatur dokumen adalah bukti kuat adanya praktik korupsi. Memang berapa lama proyek ini sudah berjalan? Tanyaku sambil pura-pura mencatat. Kurang lebih 8 bulan, kami mulai dengan mengakuisisi rumah-rumah secara bertahap. Yang agak susah itu rumah orang tua, makanya kami harus pakai cara khusus. Cara khusus bagaimana? Dia mendekatkan tubuhnya dan berbisik. Orang tua kan mudah dibuat takut. Kami buat surat ancaman dari kelurahan palsu, bilang ada peraturan baru. Kalau masih bandel, kami pakai cara lain yang lebih efektif. Aku merinding mendengar pengakuannya yang begitu santai membicarakan cara menipu para lansia. Kalau mereka masih tidak mau, bagaimana? Ada berbagai cara, Bu, yang penting tujuan tercapai. Dia tersenyum licik sambil mengusap dagunya.
Kebetulan anak saya sudah punya posisi strategis di perusahaan, jadi koordinasi lebih mudah. Aku hampir tersentak ketika dia menyebut anak, tapi beruntung berhasil kukendalikan. Dia pasti sedang bicara tentang Bagas. Setelah pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam, itu aku pulang ke kos dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi aku berhasil mendapat pengakuan langsung dari Darmaji tentang cara-cara ilegal mereka. Tapi di sisi lain mendengar betapa mudahnya dia membicarakan penipuan terhadap orang-orang tak berdosa membuatku semakin marah. Malam itu aku dan Gloria menyerahkan semua rekaman dan bukti yang sudah terkumpul kepada unit Tipikor Polda DIY. Penyidik yang menangani kasus ini, Kompol Hendro, mendengarkan penjelasan kami dengan serius. Ini kasus yang bagus, Bu. Kami sudah lama mencurigai adanya mafia tanah yang sasar para lansia, tapi susah dapat bukti kuat. Rekaman ini sangat membantu. Tapi ketika kami pikir semuanya sudah cukup untuk penggerebekan, muncul informasi mengejutkan yang mengubah segalanya. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari Mbak Sari, salah seorang perawat di Rumah Sakit Sarjito, yang dulu merawatku selama dirawat. Pesannya membuat darahku membeku. Bu Nur maaf baru berani bilang sekarang. Dulu ada keluarga yang sering nawarin kami uang agar Bunda dipindah ke ruang yang tidak dijaga kamera. Kata mereka biar Bunda lebih tenang istirahatnya. Tapi kami curiga ada maksud lain. Aku langsung meneleponnya untuk meminta penjelasan lebih detail. Waktu itu istri anak Bunda sering datang bawa amplop isi uang. Jelas Mbak Sari dengan suara berbisik. Dia bilang mau kasih tip buat perawat, tapi ada syaratnya. Bunda harus dipindah ke ruang VIP yang tidak ada kameranya. Dan kalau ada keluarga lain yang jenguk, harus diberitahu dulu. Terus bagaimana? Kami tidak mau Bu, soalnya aneh. Masa mau dipindahin ke tempat yang lebih sepi? Lagian Bunda kan kondisinya kritis, waktu itu harus dipantau terus. Gloria meminta kami menemui Mbak Sari langsung untuk mendapat informasi lebih lengkap. Ketika bertemu di kantin rumah sakit, Mbak Sari menceritakan hal yang lebih mengejutkan. Sebenarnya ada perawat shift malam Mbak Mirna yang akhirnya mau disuap. Dia beberapa kali masuk ke ruang Bunda tengah malam dengan membawa kantong infus yang tidak berlabel. Aku merasa dunia berputar. Maksudnya apa? Kami curiga dia menyuntikkan sesuatu ke infus Bunda. Soalnya setelah dia datang kondisi Bunda sering drop mendadak. Dokter juga heran kenapa pemulihannya lambat padahal operasinya sukses. Gloria langsung meminta rekaman kamera pengawas rumah sakit untuk periode ketika aku dirawat. Aku butuh 2 hari dan bantuan jalur hukum untuk mendapatkannya. Dan yang kami lihat di rekaman itu membuat kami terkejut. Di rekaman tanggal 23 Oktober jam 2 dini hari terlihat jelas Mbak Mirna masuk ke ruangku dengan membawa kantong infus tanpa label. Dia memasang infus itu ke selang yang tersambung ke tubuhku. Menunggu beberapa menit lalu mengganti lagi dengan infus normal. Dia berusaha membuat kondisimu memburuk, kata Gloria dengan nada marah. Kalau berhasil, kamu bisa meninggal dan semua harta otomatis jatuh ke tangan Bagas tanpa perlu repot-repot. Gloria langsung menyelidiki latar belakang Mbak Mirna. Ternyata dia adalah keponakan jauh dari Bu Rukmini. Data rekening banknya menunjukkan transfer sebesar 25 juta rupiah dari rekening Intan diterima 2 hari setelah operasiku. Tapi twist yang paling mengejutkan datang ketika Gloria menemukan dokumen asuransi jiwa atas namaku. Polis asuransi dengan nilai klaim 5 miliar rupiah terbit hanya 2 bulan sebelum aku jatuh sakit. Penerima manfaat utamanya adalah Bagas. Hayati lihat ini. Gloria menunjukkan polis asuransi dengan tangan gemetar. Bagas mengurus asuransi jiwa untukmu.
dengan nilai yang sangat besar dan waktu pengurusannya tepat sebelum kamu operasi. Aku menatap dokumen itu dengan perasaan hancur. Semua potongan puzzle mulai menyatu membentuk gambaran yang mengerikan. Bagas tidak hanya merencanakan untuk mengambil rumah dan hartaku, tapi juga berharap aku mati agar bisa mendapat uang asuransi. Jadi selama ini dia berharap aku mati, gumamku dengan suara putus asa. Sepertinya begitu. Makanya dia sampai menyuap perawat untuk meracuni infusmu. Kalau kamu benar-benar meninggal karena komplikasi operasi, dia akan dapat rumah harta dan uang asuransi tanpa ada yang curiga. Gloria memelukku erat ketika aku mulai menangis. Bukan karena takut atau sedih, tapi karena sakit hati yang mendalam. Anak yang kulahirkan, kubesarkan dengan penuh kasih sayang, dan kubanggakan selama bertahun-tahun, ternyata sudah merencanakan kematianku. Aku dulu bangun tengah malam cuma untuk ngasih dia ASI ketika bayi, kataku sambil terisak. Aku rela tidak makan demi beli buku pelajarannya waktu sekolah. Aku jual perhiasan untuk biayai kuliahnya. Dan sekarang dia berharap aku mati. Sementara itu, Gloria juga mendeteksi bahwa proses jual beli rumahku sedang berlangsung secara fiktif kepada investor dari Singapura. Jika transaksi ini berhasil, rumahku secara legal akan menjadi properti asing dan aku akan kehilangan semua hak klaim meskipun menang di pengadilan nanti. Mereka terburu-buru, kata Gloria sambil menunjukkan dokumen transaksi. Mungkin mereka mulai curiga kalau kamu masih hidup dan bisa melawan. Makanya mereka mempercepat proses penjualan ke pihak asing. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Berbaring di kasur keras kamar kos, aku menatap langit-langit sambil memikirkan semua yang sudah terjadi. Bagaimana mungkin anak yang dulu menangis ketika melihatku sakit bisa merencanakan untuk membunuhku. Aku ingat ketika Bagas berusia 10 tahun, dia demam tinggi dan aku begadang seminggu untuk merawatnya. Ketika demamnya turun, dia menangis dan bilang, "Maaf ya bunda, aku jadi repotkan bunda. Kalau besar nanti aku yang akan jagain bunda." Kata-kata itu dulu membuatku bahagia dan bangga. Tapi sekarang terasa seperti lelucon yang pahit. Esok harinya ketika Gloria menunjukkan polis asuransi itu lagi untuk memastikan aku memahami semua detailnya. Aku hanya diam. Air mataku menetes bukan karena sakit fisik, tapi karena aku tahu sesuatu yang telah mati dalam diriku. Cinta seorang ibu memang kuat, tapi ternyata ada batasnya. Dan Bagas sudah melewati batas itu dengan sangat jauh. Gloria, kataku dengan suara pelan tapi tegas. Aku siap melawan mereka semua, termasuk Bagas. Kamu yakin ini anakmu sendiri, Hayati? Aku menatapnya dengan mata yang sudah tidak lagi berlinang air mata. Anak yang merencanakan pembunuhan ibunya sendiri sudah bukan anakku lagi. Dia sudah menjadi musuh yang harus dihadapi. Malam itu aku salat tahajud dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi sebagai ibu yang sedih karena dikhianati anak, tapi sebagai seorang pejuang yang siap berperang untuk keadilan. Dalam doaku, aku memohon kekuatan untuk menghadapi pertempuran besar yang akan datang. Terkadang keadilan datang seperti badai tenang, di luar menghancurkan di dalam. Setelah cukup bukti dikumpulkan, Gloria mengatur koordinasi resmi dengan unit Tipikor Polda DIY dan dukungan dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kompol Hendro yang menangani kasus ini sangat antusias karena ini bisa menjadi terobosan besar dalam memberantas mafia tanah yang sudah lama meresahkan masyarakat. Bu Nur Hayati ini akan menjadi operasi besar, kata Kompol Hendro ketika kami bertemu di kantornya yang sederhana. Kami akan melakukan penyergapan serentak di rumah ibu dan di kantor PT Lestari Mandiri. Semua tersangka akan ditangkap bersamaan agar mereka tidak sempat menghancurkan barang bukti. Rencana penyergapan
disusun secara detail. Rumahku yang kini dikuasai Bagas dan keluarga Intan akan dijadikan titik utama penggerebekan, karena di situ mereka menyimpan dokumen-dokumen penting dan menjalankan operasional harian PT Lestari Mandiri. Bu, apakah Ibu ingin ikut serta dalam penggerebekan? Tanya Kompol Hendro dengan hati-hati. Kami paham ini sangat personal untuk Ibu, tapi kami juga tidak ingin Ibu terluka secara emosional. Aku menatapnya dengan tegas. Pak, saya ingin ikut. Bukan untuk balas dendam, tapi karena saya ingin menghadapi semua ini dengan mata kepala saya sendiri. Saya ingin melihat langsung bagaimana kebenaran terungkap. Gloria sempat mencoba mencegahku. Hayati, kamu yakin ini akan sangat berat melihat Bagas ditangkap di depan matamu sendiri? Gloria, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan bersembunyi di balik orang lain ketika keadilan ditegakkan. Ini rumahku, ini hidupku, dan aku harus hadir ketika semuanya berakhir. Malam sebelum eksekusi aku melakukan salat hajat dengan khusyuk. Aku berdoa bukan hanya untuk kemenanganku, tapi juga untuk keadilan bagi semua korban yang sudah menderita karena ulah jaringan kriminal ini. Setelah salat, aku menulis surat wasiat pendek, berjaga-jaga jika rencana tidak berjalan sesuai harapan dan mereka balik menyerang. Hari Kamis pagi tanggal 5 November, penyergapan dimulai tepat pukul 10. Aku dan tim penyidik masuk lewat pintu belakang rumahku yang dulunya tembus langsung ke dapur, sekarang sudah diubah menjadi ruang arsip tempat mereka menyimpan dokumen-dokumen palsu dan surat-surat perjanjian fiktif. Ketika pertama kali melangkah masuk ke rumahku, setelah berminggu-minggu diusir, perasaanku sangat campur aduk. Rumah yang dulu hangat dan penuh kenangan kini terasa asing dan dingin. Lantai keramik yang dulu selalu kusapu bersih kini penuh dengan tumpukan kertas dan map-map bisnis. Dinding yang dulu dihiasi foto-foto keluarga kini dipenuhi denah kawasan dan grafik penjualan. Mereka benar-benar telah mengubah rumahku menjadi kantor untuk kejahatan mereka. Tim penyidik bergerak dengan hati-hati dan profesional. Suasana masih hening karena penghuni rumah belum menyadari kehadiran kami. Tapi ketika kami semakin masuk ke dalam, mulai terdengar suara diskusi dan tawa ringan dari ruang tamu. Aku mengintip dari balik dinding pemisah dapur dan ruang tamu. Pemandangan yang kulihat membuatku marah sekaligus sedih. Pak Darmaji sedang duduk santai di sofa kesayanganku mempresentasikan dokumen penjualan rumahku kepada 2 orang asing yang ternyata adalah intel polisi yang menyamar sebagai investor luar negeri. Tuan Johnson dan Tuan Lee, kata Darmaji dengan bahasa Indonesia, campur Inggris yang kacau, rumah ini sudah bebas masalah hukum. Pemilik sebelumnya sudah meninggal, jadi tidak ada ahli waris yang bisa komplain. Aku hampir berteriak mendengar dia bilang, aku sudah meninggal. Ternyata mereka sudah menyebar kabar palsu tentang kematianku untuk mempermudah penjualan. Buruk Mini yang duduk di samping meja makan membagikan denah rencana pembangunan dengan antusias. Nanti di sini akan dibangun Eco Residence Boutique Hotel. Target pasarnya wisatawan asing yang mau merasakan suasana pedesaan Jawa tapi dengan fasilitas modern. Intan memperlihatkan tablet yang berisi bukti transfer dari hasil pembelian rumah-rumah tetangga. Dengan bangga, dia menunjukkan angka-angka keuntungan yang sudah mereka dapatkan dari menjual tanah-tanah yang diperoleh dengan cara menipu. Keuntungan bersih dari proyek fase pertama sudah mencapai 8 miliar rupiah, katanya sambil tersenyum puas. Dan ini baru permulaan. Gloria dan 2 penyidik lainnya yang berdiri di sampingku ikut menguping sambil merekam semua pembicaraan. Bukti langsung seperti ini sangat berharga untuk proses hukum nanti.
Tiba-tiba aku memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Aku berjalan pelan ke ambang pintu ruang tamu dan berdiri di sana dengan jilbab putih dan wajah yang tegas. Ketika mereka melihatku, suasana langsung berubah drastis. Darmaji hampir tersedak air teh yang sedang diminumnya. Buruk Mini menjatuhkan map yang sedang dipegangnya. Intan memandangku dengan mata terbelalak, seolah melihat hantu. "Selamat pagi," kataku dengan suara tenang tapi keras. Sepertinya kalian mengira aku sudah mati. Bagas yang sedang keluar dari dapur sambil membawa nampan kue, langsung mematung melihatku. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar hingga nampan yang dipegangnya hampir terjatuh. Dia tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menunjukkan dia sering begadang karena cemas. "Bu," Bunda gumamnya dengan suara parau. Darmaji mencoba mendekatiku dengan wajah yang berusaha tampak ramah, tapi aku bisa melihat kepanikan di matanya. "Bu Nurhayati, ada apa ini? Kenapa masuk-masuk tanpa izin?" Sebelum aku sempat menjawab, tim penyidik masuk dan menunjukkan surat penggeledahan serta surat penahanan. Polda DIY ini adalah operasi penggerebekan resmi. Semua yang hadir di sini diminta untuk tetap tenang dan bekerja sama. Suasana langsung kacau balau. Intan berlari menuju laptop yang terbuka di meja dan mencoba menghapus file-file penting. Buruk Mini dengan panik naik ke lantai atas sambil membawa map kuning yang berisi dokumen-dokumen rahasia. Darmaji berteriak bahwa semuanya legal dan tidak ada yang salah dengan transaksi mereka. Tapi yang paling membuatku sedih adalah reaksi Bagas. Dia hanya berdiri terpaku di tengah kekacauan, tidak tahu harus berpihak kemana. Wajahnya menunjukkan konflik batin yang luar biasa. Gloria dengan cepat menunjukkan kepada penyidik bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan. Rekaman pengakuan Darmaji, dokumen palsu, bukti transfer suap, dan polis asuransi jiwa yang mencurigakan. "Bapak Darmaji," kata Kompol Hendro, sambil menunjukkan rekaman, "ini adalah pengakuan Bapak sendiri tentang cara menipu para lansia dan menyuap pejabat. Bapak berhak menggunakan pengacara." Darmaji mencoba membantah dengan berteriak-teriak, tapi bukti sudah terlalu kuat. Kompol Hendro dan timnya mulai melakukan penahanan terhadap Darmaji, Buruk Mini, dan Intan. Di tengah situasi tegang itu terjadi momen yang paling mengejutkan. Bagas tiba-tiba menarik lengan Darmaji dengan kasar dan berkata dengan suara keras, "Cukup, berhenti bohong. Kau bilang ibu tidak akan kenapa-kenapa." Semua orang langsung terdiam mendengar teriakan Bagas. Intan yang sedang diborgol oleh polisi langsung membalas dengan nada tinggi dan penuh amarah. "Kalau kamu bicara sekarang, semua orang akan tahu kamu juga yang minta polis asuransi itu diterbitkan. Kamu yang setuju untuk menyuap perawat. Jangan sok bersih." Keadaan semakin memanas. Bagas dan Intan mulai saling tuduh di depan penyidik, tanpa sadar bahwa mereka sedang memberikan pengakuan yang sangat merugikan diri mereka sendiri. "Aku tidak tahu kalau mereka mau meracuni ibu," teriak Bagas dengan mata berlinang air mata. "Aku kira cuma pindahin ke ruang biasa." "Bohong," balas Intan. "Kamu yang bilang kalau ibumu mati semua masalah selesai. Kamu yang pertama kali usul buat asuransi jiwa." Gloria menatapku dengan pandangan yang penuh simpati. Dia tahu betapa sakitnya bagiku mendengar pengakuan-pengakuan itu. Tapi aku memang harus mendengar semua ini agar benar-benar paham seberapa jauh pengkhianatan yang dilakukan anak kandungku. Polisi berhasil menahan Darmaji, Buruk Mini, dan Intan di tempat. Mereka diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil patroli yang sudah standby di depan rumah. Selama proses penahanan mereka terus memberontak dan berteriak tidak terima. Tapi
Bukti-bukti yang ada sudah terlalu kuat untuk dibantah. Yang tersisa hanya aku, Gloria Kompol Hendro, dan Bagas di ruang tamu yang kini terasa sangat sepi setelah kekacauan tadi. Gloria mendekati Bagas dengan pandangan tajam. Bagas, kamu punya dua pilihan sekarang. Bersihkan namamu dengan menceritakan semua kebenaran atau ikut tenggelam bersama mereka. Bagas duduk di lantai sambil menundukkan kepala. Tubuhnya bergetar dan aku bisa mendengar isakan tangis yang ditahannya. Bunda, katanya dengan suara putus asa, aku tidak bermaksud. Aku tidak tahu akan sampai seperti ini. Aku berjalan mendekat dan berdiri di hadapannya. Untuk beberapa saat kami saling menatap dalam diam. Di mata anakku, aku melihat penyesalan, ketakutan, dan rasa bersalah yang luar biasa. Tapi aku juga melihat bahwa dia sudah dewasa dan harus bertanggung jawab atas pilihannya. Bagas, kataku dengan suara pelan tapi tegas, berapa nilai nyawa ibumu sendiri? Dia tidak menjawab, hanya terus menangis sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Kompol Hendro memberikan waktu beberapa menit untuk kami berbicara secara pribadi. Gloria juga menjaga jarak agar aku bisa berbicara empat mata dengan Bagas. Nak, kataku sambil jongkok di hadapannya, Bunda tidak akan marah kalau kamu mau jujur sekarang. Tapi Bunda juga tidak bisa melindungimu kalau kamu memilih untuk terus berbohong. Bagas mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Bunda, awalnya aku cuma mau bantu Intan yang terlilit hutang karena bisnis online-nya bangkrut. Bapak Darmaji bilang ada cara mudah dapat uang tanpa merugikan siapa-siapa. Terus dia bilang rumah ini bisa dijadikan jaminan kredit, cuma perlu ganti nama dulu supaya prosesnya mudah. Aku pikir Bunda nanti tetap bisa tinggal di sini, cuma nama di sertifikatnya aja yang berubah. Aku mendengarkan dengan sabar meskipun dalam hati merasa sangat kecewa dengan kebodohan dan keserakahan anakku. Tapi lama-lama rencana mereka makin aneh. Lanjut Bagas, mereka mulai bicara soal menjual rumah dan mengembangkan kawasan. Waktu aku protes, mereka bilang sudah terlanjur dan aku ikut bertanggung jawab karena sudah tanda tangan sebagai komisaris. Lalu soal asuransi jiwa, Bagas terdiam lama sebelum menjawab. Itu ide Pak Darmaji. Dia bilang buat jaga-jaga kalau Bunda sakit lagi. Tapi aku tidak tahu kalau mereka mau. Aku tidak tahu soal perawat itu, Bun. Sungguh. Meskipun masih ada bagian dariku yang ingin mempercayai Bagas, aku tahu bahwa dia tidak sepenuhnya jujur. Polis asuransi itu tidak mungkin terbit tanpa persetujuan dan tanda tangan dia sebagai ahli waris. Bagas, cukup, kataku sambil berdiri. Bunda sudah dengar semua yang perlu didengar. Aku memanggil Kompol Hendro dan Gloria kembali. Pak, saya sudah bicara dengan anak saya. Silakan lanjutkan proses hukumnya sesuai prosedur. Kompol Hendro mengangguk dan mendekati Bagas. Saudara Bagas, berdasarkan bukti yang ada dan pengakuan tadi, Anda ditahan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan percobaan pembunuhan. Anda berhak mendapat pengacara. Ketika polisi memasang borgol di tangan Bagas, dia menatapku dengan mata yang memohon. Bunda, maafin aku salah Bun, aku menyesal. Aku menatapnya untuk terakhir kali sebagai ibu yang masih menyayangi anaknya. Bagas, Bunda tidak benci sama kamu, tapi sekarang kamu harus belajar bagaimana mempertanggungjawabkan kesalahanmu. Setelah semua tersangka dibawa ke kantor polisi, aku duduk sendirian di ruang tamu rumahku yang akhirnya kembali menjadi milikku. Gloria sibuk merapikan dokumen-dokumen yang berserakan sementara petugas forensik mengambil barang bukti. Rumah ini terasa sangat sunyi setelah semua kekacauan tadi. Tapi untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu aku merasa lega. Kebenaran sudah terungkap, pelaku sudah ditangkap,
dan keadilan pun akan segera ditegakkan. Sore itu aku duduk di teras belakang sambil melihat sisa-sisa taman yang sudah dirusak oleh Bagas dan keluarga Intan. Tanaman bunga yang dulu subur kini layu dan mati. Kolam ikan kecil sudah kering, tapi aku tahu semua ini bisa diperbaiki dengan kesabaran dan kerja keras. Seperti halnya hidupku yang sudah hancur tapi masih bisa dipulihkan. Aku tidak membalas dengan api. Aku balas mereka dengan hukum kebenaran dan hati yang tetap hidup. Proses hukum berlangsung intens selama 6 bulan penuh. Media lokal mulai meliput kasus ini secara luas sebagai bagian dari jaringan penipuan properti yang sistematis menyasar para lansia di daerah istimewa Yogyakarta. Berita tentang pengungkapan mafia tanah yang melibatkan oknum pejabat dan jaringan notaris nakal membuat heboh masyarakat. Gloria bertindak sebagai kuasa hukum utama bagiku dan juga mengadvokasi 7 korban lainnya dari kawasan Kaliurang yang hartanya diambil dengan cara serupa. Kami membentuk tim hukum yang solid dengan bantuan beberapa pengacara muda dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang mau bekerja secara sukarela demi tegaknya keadilan. Selama proses persidangan, banyak sekali fakta mengejutkan yang terungkap. Ternyata jaringan PT Lestari Mandiri sudah beroperasi selama 3 tahun dan telah merugikan puluhan keluarga dengan total kerugian mencapai 50 miliar rupiah. Mereka tidak hanya menargetkan kawasan Kaliurang, tapi juga beberapa daerah lain di Sleman dan Bantul. Sidang pertama digelar pada bulan Desember 2024. Aku hadir di setiap persidangan, duduk di bangku saksi dengan perasaan campur aduk. Melihat Bagas duduk di bangku terdakwa sambil menundukkan kepala membuat hatiku sakit. Tapi aku tahu ini adalah konsekuensi yang harus dihadapinya. Jaksa penuntut umum Ibu Retno Widyastuti menyajikan tuntutan yang sangat detail dan sistematis. Semua bukti yang sudah kami kumpulkan disajikan dengan rapi rekaman pengakuan Darmaji, dokumen palsu, bukti, transfer suap catatan medis yang menunjukkan adanya percobaan, pembunuhan, dan polis asuransi yang mencurigakan. Yang Mulia Hakim, kata Ibu Retno dengan tegas, kasus ini bukan hanya tentang penipuan biasa, tapi tentang sistemnya para terdakwa dalam merampas hak asasi warga negara yang sudah lanjut usia dan rentan. Mereka memanfaatkan kepercayaan keluarga untuk melakukan kejahatan yang sangat keji. Pengacara Darmaji mencoba berbagai cara untuk meringankan hukuman kliennya, termasuk mengklaim bahwa Darmaji hanya mengikuti perintah dalang yang lebih besar. Tapi bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Darmaji adalah salah satu perancang utama skema penipuan ini. Sidang yang paling berat bagiku adalah ketika Bagas dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dia berdiri di depan hakim dengan suara bergetar menceritakan bagaimana dia terlibat dalam skema ini karena terdesak masalah keuangan dan terpengaruh oleh Darmaji. Yang Mulia Bin, kata Bagas sambil sesekali melirikku, saya mengakui semua kesalahan saya. Saya telah mengkhianati kepercayaan ibu saya sendiri dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa baginya. Saya siap menerima hukuman yang setimpal. Ketika ditanya oleh hakim apakah dia menyesal, Bagas menangis dan mengatakan bahwa penyesalannya tidak akan pernah bisa menghapus rasa sakit yang sudah dialami oleh ibunya dan korban-korban lainnya. Aku juga dipanggil sebagai saksi korban, berdiri di hadapan hakim dan menceritakan pengalamanku adalah momen yang sangat emosional. Aku bercerita tentang bagaimana aku diusir dari rumah sendiri, tentang pengkhianatan yang dilakukan anak kandung, dan tentang upaya pembunuhan yang nyaris berhasil. Yang Mulia, kataku dengan suara yang berusaha ku kendalikan. Yang paling menyakitkan bagi saya bukan kehilangan harta benda,
tapi kehilangan kepercayaan terhadap anak kandung saya sendiri. Anak yang telah saya besarkan dengan penuh kasih sayang ternyata sanggup merencanakan kematian saya demi uang. Hakim Ketua Bapak Sujono mendengarkan dengan serius dan sesekali bertanya untuk memperjelas beberapa poin penting. Dia terlihat terguncang mendengar detail-detail kejahatan yang begitu sistematis dan tidak berperi kemanusiaan. Setelah melalui serangkaian sidang yang melelahkan, akhirnya putusan dijatuhkan pada bulan Maret 2025. Aku hadir bersama Gloria dan beberapa korban lainnya untuk mendengar vonis yang telah lama kami tunggu. Putusan hakim sangat tegas dan memberikan efek jera yang kuat. Darmaji dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas dakwaan penipuan, berlapis pemalsuan, dokumen resmi suap menyuap, dan percobaan pembunuhan melalui perantara. Selain itu, dia juga wajib membayar ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah kepada para korban. Bu Rukmini mendapat vonis 17 tahun penjara atas keterlibatan aktif dalam pencucian uang pemalsuan data zonasi dan membantu menyembunyikan barang bukti kejahatan. Dia juga wajib mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Intan divonis 15 tahun penjara karena pemalsuan dokumen waris keterlibatan dalam percobaan pembunuhan manipulasi data kepemilikan dan menjadi eksekutor lapangan dari berbagai aksi penipuan. Semua hartanya disita untuk ganti rugi korban. Perawat Mirna dihukum 7 tahun penjara karena malpraktik berat pengkhianatan etika profesi dan percobaan pembunuhan melalui racun. Izin praktiknya dicabut selamanya. Yang paling berat bagiku adalah mendengar vonis untuk Bagas. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dengan status sebagai pelaku pasif dan penerima hasil kejahatan. Hakim mempertimbangkan pengakuan dan penyesalannya, tapi tetap memberikan sanksi yang tegas karena kejahatannya sangat merugikan orang tuanya sendiri. Ketika vonis dibacakan, Bagas menatapku dari bangku terdakwa. Air matanya mengalir deras dan dia mengucapkan kata maaf dengan gerakan bibir tanpa suara. Aku hanya mengangguk pelan tidak dengan kemarahan, tapi dengan kesedihan yang mendalam. Setelah persidangan selesai, aku bertemu singkat dengan Bagas di ruang tunggu pengadilan sebelum dia dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Pertemuan itu berlangsung dalam pengawasan petugas, tapi kami diberi waktu beberapa menit untuk bicara secara pribadi. Bunda, katanya dengan suara parau, aku tahu sekarang sudah terlambat untuk minta maaf. Tapi aku ingin Bunda tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri atas apa yang sudah kulakukan. Aku menatapnya dengan perasaan yang sudah berbeda dari beberapa bulan lalu. Kemarahan sudah surut digantikan dengan rasa sedih yang mendalam tapi juga sedikit harapan. Bagas sayang, kataku pelan, 3 tahun ke depan adalah kesempatanmu untuk benar-benar merenung dan berubah. Bunda tidak benci kamu, tapi Bunda juga tidak bisa langsung memaafkan. Waktu akan menunjukkan apakah kamu benar-benar berubah atau tidak. Bunda masih mau terima aku sebagai anak setelah aku keluar nanti? Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Pintu rumah Bunda tidak akan pernah tertutup untuk anak yang benar-benar bertobat. Tapi kamu harus buktikan kalau kamu layak dipercaya lagi. Setelah proses hukum selesai, rumahku dikembalikan secara sah melalui putusan pengadilan. Semua dokumen kepemilikan dipulihkan atas namaku dan aku bisa kembali tinggal di rumah yang telah menjadi saksi bisu perjuanganku selama ini. Tapi rumah yang kutinggali kembali sudah sangat berbeda dari yang kutinggalkan dulu. Hampir semua perabotan diganti, tata letak ruangan diubah, dan banyak kenangan lama yang sudah hilang. Aku memutuskan untuk melakukan pemugaran menyeluruh agar rumah ini benar-benar menjadi milikku lagi.
Meja kerja kayu jati peninggalan almarhum Pak Anwar yang sempat dijual oleh Bagas berhasil kubeli kembali dari pemilik barunya dengan harga yang cukup mahal. Meja itu kupugar dengan teliti dan kuletakkan kembali di ruang keluarga sebagai pusat aktivitas harianku. Sajadah lama yang diinjak-injak buruk mini waktu mereka berkuasa di rumahku, ku bersihkan dengan hati-hati dan kusimpan dalam lemari kaca khusus. Sajadah itu menjadi simbol ketahanan dan kesabaran yang telah membantuku melewati masa-masa sulit. Taman belakang yang sudah diratakan, kuubah menjadi kebun mawar dengan berbagai warna merah untuk semangat putih untuk kedamaian dan kuning untuk harapan. Setiap pagi aku menyirami bunga-bunga itu sambil berdoa agar hidupku juga terus berbunga meskipun pernah mengalami musim kering yang panjang. Dengan bantuan Gloria dan beberapa teman lama, aku mendirikan Yayasan Anwar Muller, sebuah lembaga advokasi untuk para lansia yang menjadi korban penipuan dan eksploitasi. Yayasan ini bekerja sama dengan pengacara mahasiswa hukum psikolog sosial dan aktivis HAM untuk memberikan bantuan hukum gratis dan pendampingan psikologis. Kantor yayasan kutempatkan di rumahku sendiri, di ruang yang dulu dipakai Bagas dan Intan sebagai markas operasional PT Lestari Mandiri. Ironis memang ruang yang dulu dipakai untuk merancang kejahatan kini dipakai untuk menegakkan keadilan. Setiap hari, Senin, Rabu, dan Jumat, aku mengadakan konsultasi gratis untuk para lansia yang menghadapi masalah hukum. Banyak kasus yang mirip dengan yang kualami anak-anak yang merebut harta orang tua, penipuan investasi yang menargetkan lansia, dan berbagai bentuk eksploitasi terhadap orang tua yang sudah tidak berdaya. Setiap hari Minggu, aku mengajar kelas hukum dasar untuk ibu-ibu lansia di Masjid Al-Ikhlas dekat rumah. Materinya sederhana tapi praktis, bagaimana melindungi aset dari anak yang tidak bertanggung jawab, cara membuat surat wasiat yang sah dan hak-hak lansia menurut hukum Indonesia. Ibu-ibu, kataku dalam salah satu kelas, kita tidak boleh percaya begitu saja sama anak atau keluarga dalam hal harta warisan. Cinta dan kepercayaan itu berbeda. Kita bisa mencintai anak tanpa harus memberikan kepercayaan penuh atas harta benda kita. Respon dari para peserta sangat positif. Banyak ibu-ibu yang bercerita tentang pengalaman serupa dan merasa lega karena menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi masalah seperti ini. 3 bulan setelah vonis dijatuhkan, aku menerima surat dari Bagas, dari dalam lembaga pemasyarakatan Wirogunan. Surat pertama yang diterimanya sejak dia di penjara. Isi suratnya singkat tapi terasa tulus. Bunda yang aku sayangi, aku menulis surat ini setelah 3 bulan merenungi semua kesalahan yang telah kuperbuat. Di dalam sel yang sempit ini, aku baru benar-benar menyadari betapa besarnya dosa yang telah kulakukan terhadap Bunda. Aku telah mengkhianati kasih sayang yang Bunda berikan sejak aku kecil. Aku telah melukai hati yang paling tulus di dunia ini. Aku tidak meminta Bunda untuk langsung memaafkan aku karena aku sadar aku belum layak dimaafkan. Tapi aku ingin Bunda tahu bahwa setiap hari aku berdoa untuk Bunda dan memohon ampun atas semua dosa-dosaku. Aku berharap suatu hari nanti ketika aku keluar dari penjara, aku bisa menjadi anak yang lebih baik dan bisa membahagiakan Bunda. Salam rindu dari anakmu, Bagas. Setelah membaca surat itu, aku duduk lama di teras sambil menatap kebun mawar yang sedang berbunga. Apakah aku harus membalas suratnya? Apakah aku sudah siap untuk membuka komunikasi dengannya lagi? Akhirnya aku memutuskan untuk membalas, tapi dengan pesan yang tegas dan jelas. Bagas, surat kamu sudah Bunda terima. Bunda senang mendengar bahwa kamu menggunakan waktu di penjara untuk introspeksi dan bertobat.
Tapi ingat, penyesalan saja tidak cukup. Kamu harus buktikan dengan tindakan nyata ketika keluar nanti bahwa kamu benar-benar berubah. Bunda masih mencintai kamu sebagai anak, tapi kepercayaan harus dibangun kembali dari nol. Gunakan waktu yang tersisa untuk belajar dan mempersiapkan diri menjadi manusia yang lebih baik. Bunda akan selalu mendoakan kebaikan untuk kamu. Ibu yang tetap menyayangi Nurhayati. 6 bulan, kemudian aku mengadakan syukuran pemulihan rumah dengan mengundang semua tetangga lama, teman-teman dari bank, dan para korban lain yang sudah mendapat keadilan. Acara sederhana di halaman rumah dengan nasi gudeg ayam goreng dan sayur lodeh yang kumasak sendiri. Pak Sutrisno tetangga yang juga sempat menjadi korban penipuan serupa datang bersama keluarganya. Bu Nur, terima kasih ya sudah mau berjuang, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kami semua. Berkat keberanian, ibu kami juga bisa mendapat keadilan. Bu Marni yang rumahnya juga sempat diambil secara paksa ikut bercerita. Awalnya saya putus asa dan tidak tahu harus bagaimana. Tapi melihat perjuangan Ibu Nurhayati, saya jadi semangat untuk melawan. Sekarang rumah saya sudah kembali dan anak saya bisa kuliah lagi. Mendengar cerita-cerita seperti itu membuatku merasa bahwa semua perjuangan yang kulakukan tidak sia-sia. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk banyak orang yang mengalami nasib serupa. Di tengah acara, syukuran seorang anak kecil tetangga, De Aira, yang berusia 7 tahun menghampiri dan berkata polos, "Bu Nur, rumahnya kelihatan indah sekarang. Bunganya bagus banget." Aku tersenyum dan mengelus rambutnya. "Terima kasih sayang, rumah ini memang sudah seperti baru lagi." "Kenapa dulu pernah jelek, Bu?" Aku menatapnya dengan lembut. "Karena ada orang jahat yang merusaknya deh. Tapi sekarang sudah diperbaiki lagi." "Terus orang jahatnya gimana?" "Sudah dihukum dan dipenjara, makanya De Aira harus selalu jujur dan tidak boleh nakal ya." De Aira mengangguk-angguk sambil tersenyum lalu berlari kembali bermain dengan teman-temannya. Percakapan singkat dengan anak kecil itu membuatku merenung. Dalam hatiku aku membatin, bukan hanya rumahku yang sudah indah kembali, tapi juga harga diriku sebagai manusia. Malam itu setelah semua tamu pulang, aku duduk sendiri di teras sambil mendengar suara adzan maghrib dari masjid dekat rumah. Angin sore berhembus pelan membawa aroma bunga mawar dari kebun belakang. Aku tidak memenangkan segalanya dalam perjuangan ini. Aku kehilangan kepercayaan terhadap anak kandung, kehilangan sebagian kenangan indah di rumah ini, dan kehilangan kepolosan dalam melihat dunia. Tapi aku tidak kehilangan diriku. Aku tidak kehilangan martabat dan harga diri. Yang lebih penting, aku berhasil membuktikan bahwa seorang perempuan tua yang dikhianati oleh keluarganya sendiri masih bisa bangkit dan melawan ketidakadilan. Aku berhasil menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menang meskipun prosesnya panjang dan menyakitkan. Untuk perempuan seusiaku itu adalah kemenangan yang tidak ternilai harganya. Kemenangan yang tidak bisa diukur dengan uang atau harta benda, tapi dengan kemampuan untuk tetap berdiri tegak di tengah badai kehidupan. Ketika bintang-bintang mulai bermunculan di langit malam, aku berdoa dalam hati, "Ya Allah, terima kasih telah memberikan aku kekuatan untuk melewati semua ujian ini. Terima kasih telah menunjukkan bahwa keadilan memang ada meskipun kadang datang terlambat. Dan terima kasih telah mengajarkan aku bahwa cinta seorang ibu memang tidak terbatas, tapi tetap harus diiringi dengan kebijaksanaan dan ketegasan." Malam itu untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku tidur dengan hati yang benar-benar tenang dan damai.